Film diawali dengan sebuah festival perayaan Tahun Baru Imlek di London. Mereka berdua adalah Lei Jianyu dan Zhang, anggota Vanguard yang sedang bersiap untuk merayakan ulang tahun anaknya Zhang. 新年快樂，身體健康。多謝萬事如意，大家咁話。新年快樂。好多嘢喎。 Dan dia adalah Qin Guili, seorang pengusaha kaya yang sedang merayakan Imlek di London bersama istrinya. Dan untuk menjaga keamanan dia dan istrinya, Qin Guili menyewa beberapa bodyguard untuk menjamin keamanan mereka berdua. Qin Guili juga memiliki seorang anak yang sedang berlibur di Afrika untuk melindungi hewan di sana dari ganasnya para pemburu. 尊馬，走，開車。好， Di sisi lain ternyata gerak-gerik Qin Guili sedang diawasi oleh beberapa orang yang kemudian orang-orang itu langsung melumpuhkan para penjaga Guili dan menangkapnya. Dan kabar penangkapan Qin Guili akhirnya sampai kepada pemimpin Vanguard yang bernama Tang Huanting. Kemudian dia meminta agar dua anggotanya yang sedang berlibur di London langsung melakukan penyelamatan terhadap Qin Guili dan istrinya. Dan setelah mendapat perintah, mereka berdua langsung capcus untuk menyelamatkan Qin saat itu juga. Sementara itu Qin dan istrinya langsung dibawa ke hadapan Broto yang menjadi ketua dari para penculik Qin tadi. Dan ternyata alasan Broto menculik Qin adalah dia ingin peta harta yang telah ditinggalkan oleh ayahnya Omar kepada Qin. Karena Broto tidak mau kebanyakan drama, dia langsung membawa istrinya Qin untuk dijadikan sandera agar Qin mau buka mulut. Please don't hurt my wife. No, please, please, please. Di sisi lain, Lei dan Zhang mulai melancarkan aksinya untuk menyelamatkan Qin Guili dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Qin dan istrinya berkat bantuan dari Mia. Dan inilah Vanguard. Setelah Qin dan istrinya langsung diamankan di markas Vanguard, Tang pun menanyakan alasan mereka diincar oleh kawanan penjahat tersebut yang ternyata dulu Qin pernah bekerja dengan seorang pengusaha bernama Maxim. Dia menjual minyak eceran dan artefaknya di Eropa dan ternyata Maxim adalah seorang anggota sindikat kriminal yang membuat Qin terpaksa harus menjalankan bisnisnya yang nanti akan dia gunakan untuk membeli senjata pembunuh massal. Dan jika Qin menolak, maka keselamatan keluarga Qin akan menjadi taruhannya. Karena Qin semakin terancam, akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan Maxim ke polisi dan beberapa bulan setelah itu militer berhasil membunuh Maxim. Akan tetapi anak sulungnya yang bernama Omar selamat dari insiden tersebut dan bersiap untuk menuntut balas akan kematian ayahnya kepada Qin. Dan untuk menjamin keselamatan anaknya, Qin meminta tim Vanguard untuk menjemput anaknya yang sedang berada di Afrika karena dialah yang akan menjadi sasaran Omar yang selanjutnya. 佢哋如果呢次捉唔到我，一定會捉我個女。唔該，你即刻派人帶我女翻嚟啊！ Dan inilah Omar dalang dibalik kericuhan yang terjadi di London beberapa waktu yang lalu. Omar mendapat kabar dari Broto bahwa dia telah gagal menjalankan misi penangkapan Qin karena Vanguard telah ikut campur dalam urusan mereka. Kemudian Omar memerintahkan Broto untuk menangkap anaknya Qin yang sedang berada di Afrika agar Qin segera keluar dari persembunyiannya. Bring her to me, and you will scare her out of whatever. Di sisi lain, Tang dan 3 krunya langsung pergi ke Afrika untuk menjemput Fareda. Tak tinggal diam, Broto dan pasukannya pergi ke Afrika dan langsung menemui salah satu pemburu di sana. Dan ternyata pemburu yang Broto temui juga memiliki dendam tersendiri kepada Fareda, yang sementara itu Fareda yang tidak mengetahui apapun tentang dunia luar malah asik bermain dengan teman-teman kesayangannya. Dan hal itu membuat Fargad sulit untuk membawa Farida dari sana. Charlie, come on. Dan saat Vanguard dihadapkan dengan dilema antara Farida dan singa, pasukan Broto keburu datang dan aksi tembak-tembakan pun tak dapat terhindarkan lagi. Peluru pamas dan empor saling berterbangan di antara mereka dan setelah pertarungan yang begitu sengit selesai, Vanguard berhasil membawa Farida bersama mereka. Namun sayangnya Farida dan Lei terpisah dari rombongan Tang Huanting sehingga membuat Vanguard harus menetap lebih lama di kediaman hutan Afrika. Kemudian Tang dan Mia memutuskan untuk pergi mencari Farida dan Lei sebelum Broto menemukan mereka. Di sisi lain Farida membawa Lei ke base camp yang berada di tengah hutan untuk beristirahat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Akhirnya Broto dan Tang berhasil menemukan Farida di tempat persembunyiannya. Tang yang tidak ingin terpisah lagi dengan Farida langsung menyerang pasukan Broto secara diam-diam dan berhasil membawa pergi Farida bersamanya. Karena Farida yang lebih paham akan hutan tersebut, akhirnya Farida lah yang mengemudikan mobil dan mengecoh mereka agar terjun ke dalam air. Karena mobil Farida bisa berenang, mereka pun selamat dan tidak tenggelam. Namun karena Broto dan rekan pemburunya juga mengetahui jalur yang akan dilalui Farida, mereka menggunakan perahu dan jet ski untuk menangkap Farida.
Alhasil aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan lagi karena pasukan Broto 4 kali lebih banyak dari pasukan Vanguard. Dia bisa memecah belah kembali mereka. Dan akhirnya Farida dan Lei berhasil ditangkap oleh Broto, sedangkan Tang dan Mia terjebak di tengah sebuah curug. Singkat cerita, Tang dan Mia sudah selamat dan kini berada di markas utama Vanguard. Kemudian mereka mendapat kabar bahwa Farida dan Lei sudah mereka tangkap, dan jika Qin tidak mau memberitahukan letak aset milik Maxim, maka mereka berdua akan memenggal si Omar. Setelah mendengar berita itu, Qin langsung menjelaskan yang sebenarnya kepada Tang bahwa Qinlah satu-satunya yang mengetahui letak aset milik Maxim, dan fakta yang sebenarnya adalah Qin ingin menguasai harta itu sendirian yang cukup untuk menghidupi keluarganya 7 turunan. 我哋急先鋒責無旁貸。 Lalu Tang mengumpulkan seluruh pasukan Vanguard paling terlatih untuk misi penyelamatan Farida dan Lei. Dan setelah pasukan terkumpul, Tang langsung membacakan Trisatya dan Dasadharma sebelum keberangkatan mereka. We will return victorious! Kemudian Tang langsung mencari informasi tentang tempat yang akan mereka datangi. Ternyata kota Ziadebala adalah kota yang dijajah oleh sindikat Maxim yang bernama Brotherhood, dan dari sanalah kekacauan dimulai. Semua penduduk di Jaibala dijadikan tahanan oleh mereka. Kemudian dia mendatangi salah satu penduduk di sana dan meminta bantuan agar mereka bisa memasukkan anggota Vanguard ke dalam kota Ziadebala tanpa dicurigai oleh pasukan Omar, dengan imbalan kehidupan baru yang layak untuk mereka. Sementara itu Farida dan Lei mendapat kabar baik dan kabar buruk, di mana itu bercampur menjadi satu karena Qin dan Tang datang ke tempat tersebut. Dalam artian mereka berdua bisa selamat, tapi entah apa yang akan terjadi dengan Qin dan Tang selanjutnya. Kemudian Lei dibawa oleh pasukan Broto untuk direkrut menjadi anggotanya dengan imbalan honor yang bisa berkali-kali lipat. Namun karena Lei sangat setia dengan Dasadharma, dia langsung menolaknya mentah-mentah dan membuat mereka kesal. Selanjutnya Lei langsung dibawa ke sebuah tempat dan dipasangkan sebuah rompi dengan bom di sekelilingnya. Di sisi lain hampir seluruh pasukan Vanguard memasuki wilayah kekuasaan Omar dengan jalan yang berbeda-beda. Dan aksi penyelamatan pun dimulai. Satu demi satu anak buah Omar berhasil dibunuh, akan tetapi mereka tidak bisa mengantisipasi para sniper dan membuat pergerakan mereka langsung diketahui oleh anak buah Omar. Sementara itu, Qin dan Tang baru saja sampai di kediaman Omar untuk membuat penawaran di sana. Namun semua tidak berjalan rencana dan Omar siap membunuh Farida dan Lei saat itu juga. Honor your promise. Release Frida and Lei. Kemudian Tang langsung menjalankan rencananya untuk meluluh lantahkan pasukan Omar dan membawa pulang Farida dan Lei dari sana. Di sisi lain, Zhang memutuskan untuk membahayakan dirinya sendiri agar bisa membebaskan rekan setimnya dari bom yang siap meledakkannya. 佢哋好蠱惑啊，剪邊條線都會爆，快啲走！ Akan tetapi bom tersebut sangat sulit untuk dijinakkan, ditambah lagi bom ranjau yang Lei injak menjadi jalan buntu untuk bisa menyelamatkannya. Untungnya bom yang dipasang di rompi milik Lei dapat dijinakkan dengan mudah berkat spray pembeku milik Zhang. Dan untuk bom injak sendiri, Zhang memakai sebuah alat yang bisa membuat lubang di lantai agar mereka bisa terhindar dari ledakan bom tersebut. Dan akhirnya Lei pun terselamatkan. Di tempat lain, aksi baku tembak terlihat masih sangat sengit, dan ketika akan sampai pada ambang batas pertempuran, Zhang tertembak tepat di jantungnya hingga dia terkapar tak sadarkan diri. Melihat sahabatnya terkulai tak berdaya, ditambah dengan tertimpanya reruntuhan akibat roket yang salah sasaran, Lei langsung menghampirinya dan menyelamatkan Zhang saat itu juga. Kemudian Qin yang merasa dirinya tak berguna memilih untuk menyerahkan dirinya agar Vanguard putrinya bisa lepas dari cengkraman si Omar. Akan tetapi pasukan Omar masih tetap mengejar mereka dan akan membunuh mereka semua, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di dalam mobil, Vanguard Lei terlihat sangat panik karena melihat teman seperjuangannya yang paling dia cintai masih terdiam dan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kehidupan di sana. Di sisi lain, aksi kejar-kejaran pun masih terjadi dengan sangat sengit, dan tiba-tiba dan setelah lepas dari kejaran pasukan Omar, akhirnya Zhang berhasil mendapatkan kembali kesadarannya. 頭先係咪射咗我啊？
Sementara itu Omar langsung menginterogasi Qin dan mendapat jawaban akan pertanyaannya tersebut. Ternyata aset milik ayahnya tersebut selama ini tersembunyi di kota Dubai. Di tempat lain, Tang meminta kepolisian Dubai untuk membantunya menangkap Omar dan komplotannya. We can't confirm if they are connected with the kidnapping of Chen or the Operations here are going to be carried out by our police force. Kemudian Zhang dan anggota Vanguard lain mulai mengorek informasi tentang pengawal pribadi Omar dan orang yang akan bertransaksi dengannya, dan mereka menggunakan Mia untuk menjadi umpan dari rencana tersebut. 用美人計有得諗喎。 仲話美人計，咪搞我！ Dan dengan sedikit pose yang menggoda, akhirnya mereka berhasil mendapatkan informasi tentang mereka sekaligus rencana mereka ke depannya. Copy 好啦。 Di sisi lain, Omar dan yang lainnya akhirnya sampai di lokasi aset yang selama ini telah Qin sembunyikan. Selanjutnya, Qin membawa mereka ke sebuah bengkel yang ternyata merupakan tempat emas tersebut disimpan. Dan betapa terkejutnya Omar melihat mobil-mobil berlapis milik ayahnya yang seharga lebih dari $100 di setiap mobilnya. Dan untuk senjata massal, penjual meminta $200 juta untuk senjata tersebut. My present. It's called Flash Mob. The aircraft carrier is docked. How do I operate it? Easy. It's like a game controller. Tanpa berpikir panjang, Omar langsung memberikan 2 mobil berlapis emasnya sebagai bayaran atas senjata tersebut. Dan di sisi lain ternyata Omar memiliki dendam kepada seorang jenderal yang telah membunuh ayahnya, dan senjata itu akan dia gunakan untuk membunuh jenderal tersebut. Dan kebetulan jenderal itu sedang berada di Dubai sehingga alat tersebut bisa langsung Omar gunakan saat itu juga. What's the status? We have a possible hostile attack. Sementara itu kepolisian Dubai langsung panik karena sang jenderal Amerika itu sedang berada di Dubai. Kemudian kepolisian Dubai langsung menghubungi militer Amerika agar dapat menahan tembakan senjata pemusnah massal milik Omar. Dan setelah transaksi selesai, Omar langsung mengaktifkan alat tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kepolisian Dubai yang ternyata telah mengepung mereka di sana. Dan aksi kejar-kejaran pun tak dapat terelakkan lagi. Sementara itu, senjata penghancur massal sudah mulai menandai targetnya dan bersiap untuk meluluhlantahkan targetnya tersebut. Akan tetapi, militer Amerika juga tidak tinggal diam dan langsung membalas serangan dari mesin penghancur massal tersebut. Dan dengan mudah senjata tersebut berhasil dihancurkan oleh militer Amerika. Dilanjutkan dengan aksi kejar-kejaran antara Vanguard dan pasukan Omar. Akhirnya Vanguard berhasil mengalahkan Omar dengan sebuah peluru yang bersarang tepat di pengpelangan seorang Omar dan berakhir dengan nyungsep di akuarium sebuah mall. How did he get down there? I don't know. Dan setelah tertangkapnya Omar menandakan bahwa film ini harus berakhir, dan film diakhiri dengan perayaan Tahun Baru Imlek di Dubai dengan penuh sukacita. Tamat ending yang membagongkan.